Selamat jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Pada acara renungan harian 8 Oktober 2020, saya, Pastor John Ring datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Situ Minasa. Tuhan itu ada dan peduli kita, dan kita harus percaya kepadanya. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. Ini Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin. Saudara sekalian, tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus diberikan agar kita mampu hidup di dalam pengharapan. Yang pertama, penting itu kita percaya dahulu. Maka berdoa pertama-tama bukanlah kata-kata, dan juga bukan soal cara. Berdoa adalah ungkapan bahwa saya percaya. Bahwa Tuhan yang kita percaya itu bukanlah Tuhan hanya untuk saya, melainkan Tuhan untuk semua orang. Dengan demikian, Tuhan mendengarkan siapapun kita ini. Entah kita orang yang merasa suci atau merasa berdosa. Yang pokok adalah bahwa saya mengakui bahwa Tuhan itu ada, dan bahwa hanya kepadanya saya menyembah. Ini yang menjadi perintah di dalam kitab suci. Menyembah Allah lalu bukanlah pertama-tama meminta-minta seperti orang kafir, melainkan menguduskan namanya. Namanya yang kudus ketika kita sebutkan, itu mengubah seluruh hidup kita. Kita tidak hidup dalam kesia-siaan, melainkan kita hidup dalam roh. Kata Rasul Paulus, kita menyembah karena percaya bahwa di dalam Dia ada kehidupan yang kekal. Kita mengharapkan daya hidup kekal. Kemudian Tuhan tak mungkin tidak mendengar. Tuhan selalu mendengar. Allah yang kita percaya bukanlah Allah yang seperti para dewa yang diajak oleh Nabi Elia, ya. Para dewa itu cuma patung buatan manusia yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, yang cuma benda mati. Maka menyembah benda mati jelas membawa kita kepada kematian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang peduli akan nasib ciptaannya. Seperti yang ditunjukkan dalam Nabi Elia, oleh Nabi Elia dalam kitab 1 Raja-Raja, ya. Bab 18 ayat 20 sampai 46. Jadi diperlukan banyak kata dan gerakan aneh di dalam menyerukan nama Tuhan yang hidup dan kudus. Tuhan memperhatikan iman manusia. Karenanya jangan pernah ragukan Tuhan. Perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang seseorang yang dibangunkan sahabatnya pada tengah malam untuk meminta bantuan, itu menunjukkan reaksi Tuhan terhadap seruan kita. Seruan yang terus menerus menunjukkan bahwa orang yang berdoa harus beriman. Beriman bukan berarti meminta, melainkan siap menerima apa yang Tuhan berikan. Menyangkut beriman adalah siap menerima bahwa Bapa di surga pasti memberikan apa yang memang pantas kita dapatkan. Memang Bapa di surga tidak menjamin bahwa kita pasti kaya, bahwa kita tidak akan berkekurangan, tidak. Melainkan bahwa Bapa tidak membiarkan kita jatuh dalam keterlantaran sehingga akhirnya menjadi kehilangan iman. Kebaikannya jangan pernah kita ragukan. Akhirnya kita diberikan Roh Kudus. Terlebih Bapa di surga memberikan Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus? Roh Kudus tidak diberikan begitu saja, melainkan sejauh kita memintanya. Roh Kudus diberikan supaya kita bisa memiliki iman. Dengan memiliki iman, kita tidak akan bimbang sedikit pun di dalam kehidupan tatkala berhadapan dengan saat kelam kehidupan kita.
Di dalam hidup kita lebih banyak susah dan derita serta kekelaman yang dialami. Itu yang dialami oleh para kudus. Bunda Maria dinubuatkan tertusuk jiwanya oleh pedang. Demikian juga kita ini. Kita bisa mengalami tertusuk pedang jiwa kita. Roh Kudus membuat kita mampu memahami jalan hidup kita, membuat kita mampu memikul salib dan memahami makna salib untuk memasuki kemuliaan kebangkitan. Roh Kudus mampu membuat kita penuh, hidup dengan penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus itu ada, lewat Yesus Kristus, namanya dimuliakan. Dia ada, dia perhatikan kita. Saya Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Minasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Ini ya Pak Artis, Ed Pilih, Espiritu Santi. Amin.